Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Tansia Beatrice Putri Viola dengan NIM 013 kelas 2023G Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai pembahasan pengertian dan pentingnya izin usaha, jenis-jenis izin usaha, tahapan pengurusan izin usaha, serta contoh kasus sederhana yang menggambarkan pentingnya legalitas dalam menjalankan sebuah bisnis. Sekarang pertanyaannya, apa sih yang kita perlukan sebagai seorang pelaku usaha? Apakah kita bisa membuka usaha dengan cuma-cuma? Atau kita perlu melakukan semacam perizinan secara resmi? Mari kita bahas. Masuk ke pembahasan pertama, yakni pengertian dan pentingnya izin usaha. Izin usaha sendiri merupakan bentuk legalitas yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan bisnisnya secara sah di mata hukum. Izin usaha menjadi bukti bahwa suatu usaha telah terdaftar dan diakui secara sah lewat hukum. Lalu adapun surat izin teruntuk UMKM yakni disebut IUMK, yang berarti izin usaha mikro kecil, adalah surat perizinan yang dikeluarkan oleh negara sebagai tanda legalitas untuk suatu usaha. Ini bertujuan untuk melindungi usaha, terutama UMKM yang baru berdiri secara hukum. Keberadaan izin usaha sendiri sangat penting, baik dalam segi internal maupun eksternal. Di antaranya, yakni memberikan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta mempermudah pelaku usaha dalam mengakses berbagai fasilitas, seperti pembiayaan dari lembaga keuangan dan program bantuan dari pemerintah. Dengan kata lain, izin usaha bukanlah hanya sekedar formalitas, namun merupakan fondasi utama dalam membangun usaha yang profesional serta berkelanjutan. Dalam praktiknya, terdapat beberapa jenis usaha yang dapat dimiliki oleh pelaku usaha, khususnya oleh UMKM. Salah satu yang paling utama adalah NIB atau Nomor Induk Berusaha. NIB berfungsi sebagai identitas usaha sekaligus izin dasar yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha. Selain NIB, terdapat juga izin usaha lain yang menyesuaikan dengan bidang usaha seperti izin operasional ataupun izin komersial. Jenis-jenis usaha yang dibutuhkan biasanya tergantung pada skala dan sektor usaha yang dijalankan. Seiring perkembangan teknologi, proses pengurusan izin usaha kini dapat dilakukan secara online melalui sistem online single submission atau yang disebut OSS. Tahapan pengurusan izin usaha dimulai dengan pendaftaran akun menggunakan nomor induk kependudukan, alamat email, dan nomor telepon yang aktif. Selanjutnya, pelaku usaha melakukan login ke dalam sistem OSS dan mengisi data usaha secara lengkap seperti nama usaha, jenis usaha, lokasi usaha, serta informasi pendukung lainnya. Langkah selanjutnya, pelaku usaha memilih bidang usaha sesuai dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI. Apabila seluruh data telah diisi dengan benar, sistem OSS akan memproses dan menerbitkan nomor induk berusaha secara otomatis. Proses ini relatif mudah dan cepat dan dapat dilakukan tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan. Sebagai studi kasus sederhana, bayangkan seseorang yang memiliki usaha kopi. Pada awalnya, usaha tersebut berjalan dengan baik dan memiliki banyak pelanggan. Namun, ketika pemilik usaha ingin mengembangkan bisnisnya, seperti membuka cabang baru ataupun mengajukan pinjaman modal ke bank, muncul kendala karena usaha tersebut belum memiliki izin usaha. Karena tanpa legalitas yang jelas, pihak perbankan pun akan ragu untuk memberikan pembiayaan dan kerjasama dengan pihak lain juga menjadi terbatas. Sebaliknya, apabila usaha tersebut telah memiliki izin usaha berupa NIB, maka proses pengembangan usaha akan jauh lebih mudah. Pelaku usaha dapat meningkatkan kepercayaan mitra bisnis, memperluas jaringan usaha, serta memperoleh akses terhadap berbagai peluang pendanaan. Contoh ini menjelaskan bahwa izin usaha memiliki peran yang penting dalam mendukung pertumbuhan dan kelanjutan bisnis. Berikut beberapa risiko tidak adanya legalitas di dalam usaha. Yang pertama, usaha dapat diblokir dari marketplace ataupun aplikasi digital.
Yang kedua, resiko denda atau penutupan bisnis. Yang ketiga, hilangnya kepercayaan pelanggan terhadap bisnis. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa legalitas usaha memberikan berbagai manfaat, antara lain kepastian hukum, peningkatan kepercayaan pelanggan atau konsumen, kemudahan akses pembiayaan, serta peluang pengembangan usaha yang lebih luas. Karena itu, setiap pelaku usaha, khususnya UMKM, diharapkan dapat segera mengurus izin usahanya agar bisnis yang dijalankan dapat berkembang secara optimal dan berkelanjutan. Demikian penjelasan langkah-langkah dalam pembuatan izin usaha. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.